semuanya, perkenalkan nama saya Florencia Wangke. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek Final Exam Web Design, yaitu pembuatan sebuah halaman dashboard dengan menggunakan CSS Grid Layout. Dashboard yang saya buat bertema Dashboard Klinik Sederhana, dan seluruh layout disusun menggunakan HTML serta CSS Grid sesuai dengan ketentuan tugas. Jadi, pada bagian HTML terdapat doctype HTML. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Kemudian, saya menambahkan mengganti judul menjadi klinik sederhana. Nah, saya menghubungkan file HTML dan CSS eksternal yang bernama klinik CSS. Selanjutnya, pada bagian body, saya membuat sebuah elemen div class container. Container ini akan menjadi struktur utama yang menampung semua bagian dashboard, mulai dari sidebar, header, charts, hingga tabel pasien. Selanjutnya, pada bagian pertama dalam container adalah sidebar, adalah asset class dengan value sidebar. Di dalam sidebar terdapat UL yang berisi daftar menu, yaitu dashboard, pasien, dokter, obat, dan laporan. Setiap item menu menggunakan gambar icon di depan teks. Selanjutnya, ada elemen main class yang di dalamnya berisi header class. Nah, pada bagian header ini terdapat judul utama, yaitu klinik sederhana, dan subjudul dashboard. Bagian header berfungsi sebagai penanda halaman utama dashboard klinik. Selanjutnya, setelah bagian header, ada section class card yang berisi 4 buah chart information. Chart yang pertama, pasien hari ini. Chart yang kedua, dokter bertugas. Chart yang ketiga, ruang yang tersedia. Chart yang keempat, obat hampir habis. Di masing-masing chart memakai gambar icon, judul, dan angka statistik. Struktur dari setiap chart dibuat menggunakan div class chart 1 dan seterusnya. Jadi ada chart 1, chart 2, chart 3, dan chart 4. Selanjutnya, pada bagian tabel pasien. Bagian terakhir dari dashboard adalah selection class. Tabel selection, di dalamnya terdapat sebuah tabel yang berisi daftar pasien, lengkap dengan kolom nama, keluhan, status, dan jam. Di sini, saya menambahkan 3 contoh dummy data, yaitu di sini terdapat data Maria, Dani, dan Rina. Selanjutnya, pada penutup struktur HTML, di sini dashboard ditutup dengan menutup tag container, body, dan tag HTML. Demikian penjelasan kode HTML ini. Selanjutnya saya menjelaskan bagaimana CSS digunakan untuk membangun layout dashboard menggunakan CSS Grid. Pada bagian pertama di CSS ini terdapat CSS. Nah, pada bagian ini tanda bintang merupakan selector universal. Selanjutnya di sini margin 0 untuk menghapus margin bawaan dari browser, dan paddingnya juga 0 untuk menghapus padding bawaan browser. Selanjutnya box sizing diganti menjadi border box untuk mengatur agar width dan height elemen sudah termasuk di dalam padding dan border, sehingga ukuran layout dapat menjadi lebih mudah untuk baca. Selanjutnya untuk style body di sini menggunakan font Arial untuk seluruh halaman dengan tinggi body memenuhi layar sebesar 100 viewport height. Nah, selanjutnya overflow menjadi hidden untuk mencegah halaman melakukan scroll global, karena scroll ini hanya boleh terjadi pada area tabel. Nah, selanjutnya pada bagian container atau layout grid utama. Nah, pada container ini display grid digunakan untuk mengaktifkan CSS grid sebagai sistem layout utama. Grid template columns 250 px di kolom 1 merupakan sidebar tetap, dan di kolom 2 1 fr untuk ruang sisa bagi konten utama. Selanjutnya grid template rows auto 1 fr. Nah, di sini untuk baris pertama tingginya otomatis, jadi di header. Selanjutnya pada baris yang kedua tingginya juga sama otomatis, tapi ini di charts. Nah, pada baris yang ketiga di sini fleksibel untuk tabel pasien. Nah, selanjutnya dengan height 100 viewport height. Nah, kontainer mengisi tinggi layar dengan gap 0, jadi tidak ada jarak antara baris dan kolom. Pada bagian 4, kita lanjut pada bagian 4, yaitu sidebar. Dengan penjelasan grid kolom 1/2, jadi sidebar berada di kolom pertama. Selanjutnya untuk grid row 1/4, jadi sidebar membentang dari baris 1 sampai baris ketiga, penuh dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya background color untuk memberi warna hijau pastel. Selanjutnya padding untuk memberi jarak internal agar isi sidebar tidak menempel ke pinggir. Sidebar list tanpa bulet. Nah, di sini untuk berfungsi untuk menghilangkan bulet atau titik list default dari daftar menu. Selanjutnya style di setiap item menu sidebar. Jadi untuk penjelasannya, display flex itu untuk icon dan teks berdampingan secara horizontal. Align item center untuk memvertikalkan, untuk dia menjadi vertikal sejajar di tengah. Selanjutnya gap 15 pixel, jadi ini sebagai jarak icon dan teks. Selanjutnya padding, area klinik lebih besar dan nyaman, untuk menjadikan area klinik lebih besar dan nyaman. Selanjutnya margin bottom 10 px untuk membuat jarak antar menu. Selanjutnya kursor pointer memberikan indikasi menu dapat diklik. Selanjutnya transition background color 0,3s untuk memberikan efek hover lebih halus. Nah, pada efek hover menu
Background color berubah saat mouse berada di atas menu. Dengan border radius membuat sudut membulat, dan efek ini meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Selanjutnya untuk ukuran icon sidebar. Jadi di sini agar ukuran menu menjadi konsisten, itu diatur 24x24 pixel. Ukuran ini umum digunakan. Selanjutnya pada bagian header. Di sini header ditempatkan di kolom kedua baris pertama. Selanjutnya style tampilan header. Jadi background color di sini menjadi abu-abu terang untuk tampilannya. Sedangkan padding besar membuat header tampak luas. Dengan border bottom memberi batas visual antara header dan cards. Selanjutnya judul header. Di sini judulnya dapat menjadi ukuran yang besar dan tebal karena ini adalah judul utama dari halaman. Hanya menjadi lebih kecil. Kalau tadi judul header itu 32px, kalau subjudul header menjadi 18px. Nah, serta terdapat warna abu-abu agar terlihat lebih lembut. Pada bagian chart section, jadi di sini grid column dan grid row menempatkan charts pada kolom kedua baris kedua. Selanjutnya display grid menggunakan grid dalam grid. Selanjutnya membuat 4 kolom yang sama besar dengan gap 20px jarak antar chartnya. Selanjutnya paddingnya memberi ruang agar isi tidak menempel ke pinggir kontainer. Dengan background color warna area charts mengikuti header. Selanjutnya pada bagian style dasar chart, di sini sudut dapat membuat 12px dengan tampilan yang modern dan padding yang cukup besar agar konten terasa lega. Selanjutnya teks dibuat rata tengah di center agar icon, angka, dan tulisan simetris serta transisi untuk animasi hover. Di sini selanjutnya terdapat chart efek hover chart, di mana chart tegak sedikit ke atas agar lebih interaktif dan shadow ringan muncul. Ya, bisa dilihat pada codingnya. Selanjutnya warna setiap chart. Di sini pada chart 1, chart 2, chart 3, dan chart 4 dibuat warna-warna yang berbeda agar lebih menarik. Nah, juga untuk memberikan identitas visual yang berbeda antar chart. Nah, di sini saya menggunakan warna-warna pastel yang tidak mencolok. Selanjutnya tempat icon chart. Jadi di bagian ini digunakan untuk memastikan icon selalu berada di tengah. Nih, content center, margin item center, dan ada jarak bawah sebelum heading chart dengan margin bottom 15px. Selanjutnya ukuran icon chart. Di sini icon cukup besar agar mudah dikenal. Jadi bisa dilihat width-nya 60px dan height-nya 60px. Selanjutnya judul kecil chart. Di sini pada judul H3. Di sini font size 16px, font weight 500 dan color saya menggunakan 2C3E50 dengan margin bottom 10px. Selanjutnya angka statistik. Jadi angka ini dibuat besar dan tebal agar cepat menarik perhatian. Jadi di sini font size-nya 28px, font weight-nya 700 dengan color 2C3E50. Nah, selanjutnya di sini ada bagian table section. Ini untuk data pasien. Penjelasannya terletak pada kolom kedua baris ketiga dengan overflow via auto. Jadi tabel akan scroll jika tinggi halaman tidak cukup dan background putih agar data jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya judul tabel. Jadi judul tabel ini memiliki font size 24px, font width 600 dengan color masih sama 2C3E50 dengan margin bottom 20px. Nah, selanjutnya style dasar tabel. Nah, width-nya sama dengan 100 karena tabel untuk memenuhi lebar kontainer, dan border collapse di sini untuk membuat garis tabel tetap rapi dan tidak ganda. Dan di sini juga menggunakan background color. Selanjutnya header kolom tabel. Di sini warna header dibuat lebih terang agar berbeda dari isi tabel yang menjadi pemisah visual yang jelas. Selanjutnya isi tabel. Di sini padding memberi ruang agar teks tidak berhimpitan. Warna teks lembut membantu readability. Batas bawah 1px membantu membaca baris dari kiri ke kanan. Selanjutnya yang terakhir efek hover baris tabel. Jadi tabel ini jika saat mouse diarahkan ke baris tertentu, jadi letarnya akan berubah sedikit agar membantu pengguna membaca data baris panjang. Demikian video penjelasan yang dapat saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gambar ini merupakan output dari klinik sederhana yang saya buat CSS dan HTML-nya.